Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan ngebahas tentang film Thor Love and Thunder, yang dimana kemarin sudah rilis ya. Trailernya keren banget ya teman-teman semuanya. Apalagi Gore the God Butcher-nya itu mengerikan banget ya. Walaupun tidak seperti akurat di komik bentukannya, tapi versi Christian Bale ini patut diancungin jempol banget. Oke, jadi selain konflik adanya Gore the God Butcher di film ini, detail berikutnya gak kalah penting adalah palu Thor Mjolnir itu sendiri, yang dimana di film Thor Love and Thunder, palu Mjolnir ini akan dipegang dan digunakan oleh Jane Foster yang sudah menjadi The Mighty Thor. Terlihat di sini dia bisa mengendalikan kekuatan dari palu Mjolnir, memanggil petir dari langit, dan juga mengeluarkan kekuatan dari palu Mjolnir untuk menyerang musuh-musuhnya. Dan ketika Thor memanggil palu Mjolnir, dia malah tidak menghampiri Thor ya teman-teman semuanya. Dia malah menghampiri panggilannya Jane Foster. Palu Mjolnir ini menolak panggilannya Thor, padahal di film Thor Ragnarok, palu Mjolnir ini masih bisa digunakan Thor. Tidak bisa ia gunakan lagi karena sudah dihancurkan oleh Hela. Nah, yang jadi pertanyaannya, apa yang membuat Thor tidak layak dan tidak bisa memegang palu Mjolnir? Oke, jadi pembahasan kita kali ini akan lebih membahas dari segi Thor. Apa yang membuatnya tidak bisa memegang Mjolnir lagi dan mengendalikan kekuatannya. Jadi ada dua teori ya sebenarnya, teori komik dan teori versi film MCU. Kita bahas teori versi komik dulu ya teman-teman semuanya. Alasan Thor tidak layak lagi. Sebenarnya ketidaklayakan Thor dalam memegang palu Mjolnir ini sudah terungkap di komik Marvel Thor God of Thunder ketika Gore hadir sebagai villain penjahat utama sang pembantai para dewa dengan julukan Gore the God Butcher. Pada event komik original sin tahun 2014, Nick Fury menggunakan kekuatan The Watcher membisikkan sebuah kalimat rahasia kepada Thor yang membuatnya menjadi tidak layak, kehilangan kekuatan dan tidak dapat menggunakan palu Mjolnir, dan menjadikan karakter lain di komik yaitu Jane Foster yang bisa menggunakan palu Mjolnir menggunakan kekuatannya dan menjadi Thor, sehingga selanjutnya Thor dikenal dengan nama Odinson. Ini kalau yang versi komik ya guys. Jadi kalimatnya Nick Fury ini memang rahasia banget ya di tahun 2014 ketika komik original sin storyline-nya itu muncul. Namun di komik The Unworthy Thor di tahun 2016 terungkap bahwa kalimat yang diucapkan Nick Fury itu ada kaitannya dengan Gore the God Butcher. Nick Fury berkata dan membisikkan kalimat Gore was right, Gore benar, yang menghubungkan dengan cerita Thor God of Thunder di mana Gore the God Butcher itu ada sebagai villain utama di sana. Beta Ray Bill berkata kepada Thor apa sebenarnya yang benar dari si Gore ini. Akhirnya Thor pun menjelaskan setelah mendengar kalimat yang dibisikkan Nick Fury, Gore was right. Thor berkata dewa itu makhluk yang sia-sia dan pendendam, selalu membutuhkan makhluk mortal untuk menyembah mereka selama berabad-abad. Semuanya akan lebih baik tanpa para dewa. Kami para dewa tidak pantas menerima cinta kasih makhluk mortal. Tidak peduli berapa banyak kita berusaha berjuang untuk membodohi diri sendiri, pada akhirnya semua dewa itu tidak pantas. Jadi hal inilah yang dipercayai Nick Fury dan dia katakan kepada Thor, dan itu membuat Thor menjadi unworthy atau tidak layak dan tidak bisa memegang dan juga menggunakan kekuatan palu Mjolnir. Karena si Thor ini akhirnya percaya juga dengan apa yang dikatakan Nick Fury bahwa Gore itu benar. Dan semuanya juga sudah terungkap ya cerita aslinya di komik Marvel Thor God of Thunder, di mana Gore ini yang melatar belakanginya adalah kekecewaannya kepada para dewa yang tidak pernah mendengar doa-doanya. Mereka membiarkan dia, anak-anaknya, ibunya, planetnya hancur, dibasmi oleh musuh, mengalami penderitaan, dan harus menerima kesakitan melihat istri dan anak-anaknya mati. Dan segera setelah Gore mengetahui bahwa dewa-dewa itu nyata dan tidak pernah mendengar doanya dan membantu dirinya, ia langsung memutuskan untuk membantai seluruh para dewa yang sudah ia temui menggunakan kekuatan pedang All Black dan Necro Sword. Dia juga menciptakan God Bomb atau bom untuk para dewa dan langsung menghancurkan dan membunuh para dewa secara cepat. Jadi asal muasal si Thor ini tidak unworthy gara-gara itu ya teman-teman. Jadi dia itu mempercayai apa yang dikatakan oleh si Gore itu dan membuat dirinya juga sebagai dewa itu jadi tidak worthy atau tidak layak. Nah, kalau untuk versi filmnya Thor Love and Thunder, teorinya ya teman-teman, masih teori, kemungkinan besar kenapa dia tidak bisa menggunakan palu Mjolnir seperti yang ada di trailer itu karena Thor meninggalkan palu dan juga kepingan-kepingan serpihannya di Thor Ragnarok. Jadi si Thor ini tidak pernah mencari palunya lagi, tidak pernah berusaha untuk menyatukan palu ini kembali, sehingga roh Mjolnir yang hidup di dalam palu itu kecewa kepada Thor ya teman-teman. Mungkin itu ya teorinya. Padahal aslinya Thor ini kan sudah tidak memiliki waktu lagi ya. Setelah event di Thor Ragnarok dan berhasilnya mereka mengalahkan Hela, mereka kan langsung diserang oleh armada kapalnya Thanos ya. Jadi memang waktunya itu singkat banget. Ditambah lagi dengan kematian Odin yang bisa juga menjadi salah satu pemicunya. Itu teori yang pertama ya untuk versi filmnya. Nah,
teori yang kedua yang bisa kita asumsikan dan menerka-nerka itu di teaser awal banget waktu dirilis Thor Love and Thunder ini, bukan versi trailernya. Dimana di sana Thor berkata for the first time, untuk pertama kalinya dari ribuan tahun dia itu kayak kehilangan arah hidup. Dahulu tangannya ini kan digunakan untuk berperang, namun sekarang dia tidak tahu mau ngapain. Thanos sudah kalah, Surtur juga sudah kalah, New Asgard juga sudah hidup damai di bumi, dan perdamaian sudah tercipta di mana-mana ya, seiring dengan kematian Thanos dan kembalinya orang-orang yang sudah kena snap Thanos di awal dulu. Makanya itu dia pergi ke sebuah tempat untuk melakukan meditasi dan seperti mendamaikan diri gitu ya teman-teman. Jadi mungkin bertapa atau bersemedi di pohon ini membantu Thor untuk menjernihkan pikirannya, menemukan kembali arti kehidupannya dan jalan kehidupan selanjutnya apa yang harus dia lakukan. Nah mungkin karena ada pergolakan batin ini ya yang membuat si Thor ini tidak bisa memegang dan mengendalikan palu Mjolnir lagi, karena dia sudah kehilangan tujuan hidupnya. Nah jadi gitu ya teman-teman, memang kalau versi komiknya Jane Foster itu bisa menggunakan palu Thor karena dia sudah tidak layak lagi. Nah kalau di versi movie-nya mungkin nanti akan dirubah ya teman-teman. Kita belum ngerti nih sebenarnya origin story dari Jane Foster ini nanti seperti apa, apakah mirip dengan yang komik atau tidak. Nah jadi itu ya teman-teman video penjelasan dari aku kenapa si Thor ini bisa tidak layak untuk menggunakan kekuatan palu Mjolnir lagi, versi komik dan versi filmnya. Kalian boleh banget ya untuk tambahin teori kalian di kolom komentar, kita diskusi bareng. Menurut kalian cocok yang mana nih teorinya yang bisa mendescribe si Thor ini jadi tidak layak? Jujur kalau aku sendiri agak bingung ya, yang mana nih teori yang bisa masuk banget di versi filmnya nanti. Mungkin bisa juga karena dia kehilangan tujuan hidup dan kehilangan semangat untuk berjuang sehingga dia ini jadi nggak worthy. Bisa juga karena spirit Mjolnir yang berada di dalam palu ini marah ya kepada Thor karena tidak memperdulikannya ketika dia ini sudah dihancurkan oleh Hela. Jadi emang seperti itu ya guys, kalau kita ngomongin worthy dan unworthy masih misterius banget di film Thor Love and Thunder ini. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku. Semoga bisa membantu kalian semua. Thanks for watching my videos. Don't forget to like and subscribe ya guys. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.